di saat krisis ataupun bahkan resesi, banyak perusahaan di luar sana yang mencoba untuk bisa survive atau bertahan, ya, karena memang di saat resesi ataupun lagi di saat krisis, pendapatan mereka cenderung menurun. Sehingga mereka mencoba melakukan efisiensi atau pengurangan biaya dengan cara melakukan PHK massal misalkan. Ya, PHK massal, layoff nama lainnya gitu ya, atau mungkin pengurangan jumlah pegawai gitu kan. Atau mereka mencoba menginvestasikan pendapatan mereka di teknologi AI biar pekerjaan jadi lebih efisien dan juga jadi lebih hemat biaya gitu ya. Tapi cara-cara seperti ini kadang-kadang juga tidak berhasil gitu loh. Jadi ya, pemangkasan biaya bukan satu-satunya jawaban sebetulnya. Uniknya saya menemukan fakta bahwa ada sebuah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini gitu ya. Jadi saat dia lagi resesi gitu ya, lagi siklusnya lagi resesi, perusahaan-perusahaan ini melakukan sesuatu sehingga setelah resesi dia bisa tumbuh dibandingkan perusahaan-perusahaan lain yang tidak melakukan hal ini. Jadi kali ini saya akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman apa sih yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang justru malah bisa tumbuh setelah resesi dibandingkan dengan perusahaan-perusahahan yang tidak tumbuh. Action apa yang mereka lakukan, tindakan apa yang mereka lakukan saat lagi resesi. Simak pembahasannya. Kenapa ada perusahaan yang malah bertumbuh lebih baik setelah krisis dan juga ada perusahaan yang justru malah makin anjlok setelah krisis ini? Ya, sebelum kita menjawab pertanyaan itu, tentu saja kita coba lihat dulu krisis gitu ya. Krisis itu kalau misalkan dalam bahasa Mandarin gitu ya, itu terdiri dari dua kata, yaitu bahaya atau resiko, juga kesempatan ataupun peluang. Di mana resiko dan peluang ini jika disatukan menjadi krisis dalam bahasa Mandarin. Ini menarik ya. Jadi krisis itu adalah perpaduan antara bagaimana kita mengelola resiko menjadikan ini menjadi sebuah peluang gitu ya, kalau menurut pendapat saya. Lalu kalau misalkan kita lihat di data yang saya kutip dari Journal of Brand Management yang diteliti oleh Thomas Camber, studi ini dilakukan pada 822 perusahaan di Amerika Serikat dari tahun 1990 sampai 1996. Mereka terbagi menjadi dua kelompok, ada yang mengurangi pengeluaran iklan dan juga ada yang mempertahankan atau meningkatkan selama periode tersebut. Di mana memang gitu ya, pada tahun 1990 sampai tahun 1991 dikategorikan sebagai resesi pada tahun ini. Ternyata hasilnya mengejutkan. Kalau misalkan kita lihat gitu ya, kelompok yang mengurangi pengeluaran iklan saat resesi gitu ya terhadap kelompok yang meningkatkan pengeluaran iklan saat resesi, ternyata pada tahun 1995 terjadi peningkatan dalam penjualan, dalam sales itu hingga 25%. Ini cukup besar gitu ya dibandingkan mereka yang memotong anggaran marketing. Selain itu kalau misalkan kita lihat studi yang saya kutip dari WPP Group Center for Research and Development yang diteliti oleh Asking dan Abel pada tahun 1990 ini ya yang saya kutipnya. Ini adalah studi yang dilakukan pada 749 bisnis di Amerika pada tahun 81 hingga 82. Hasilnya juga menarik nih, karena perusahaan-perusahaan yang meningkatkan pengeluaran iklan mereka saat resesi sebesar 20 poin hingga 100% gitu ya, ternyata bisa meningkat pangsa pasarnya hingga 0,9 poin. Sedangkan yang mengurangi pengeluaran iklan hanya naik 0,2 poin. Kenapa bisa semua itu terjadi? Karena